Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas TKA 7B akan mempresentasikan dan mensimulasikan rangkaian sesuai dengan modul 2 dari mata kuliah Praktikum Troubleshooting PLC dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Pribadi STMT. Sebelum memulai untuk menjelaskan simulasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok yang pertama adalah Alvida Pramudianti dengan NIM 184308038. Anggota kelompok yang kedua yaitu Bagas Bimantara Putra dengan NIM 184308040. Anggota kelompok yang ketiga yaitu Muhammad Nur Cahyanto dengan NIM 184308036. Anggota selanjutnya yaitu Sebastian Yudit Prastiawan dengan NIM 184308042. Dan anggota yang terakhir ialah Guntur Ardani Budiman dengan NIM 184308027. Baik, di sini saya akan menyampaikan dan mensimulasikan percobaan pertama. Berdasarkan modul yang telah diberikan, pada percobaan A ini, kelompok kami akan membuat program dengan logika N yang memiliki 3 input dan 1 output yang menggunakan software WinPro Ladder. Di sini saya akan menyampaikan kondisi yang pertama, yaitu apabila ketiga input dalam kondisi off, maka output juga dalam kondisi off atau tidak menyala. Dengan kondisi yang kedua, yaitu apabila ketiga input dalam kondisi on, maka output juga dalam kondisi on ataupun menyala. Dan kondisi yang ketiga yaitu apabila hanya terdapat salah satu atau kedua input yang sedang dalam kondisi on, maka output tidak akan menyala atau dalam kondisi off. Hal tersebut terjadi karena rangkaian N disusun secara seri. Dengan demikian, output hanya akan menyala apabila ketiga input dalam kondisi on. Untuk percobaan B, rangkaiannya hampir sama dengan percobaan A dengan logika yang sama dan dengan jumlah 3 output dan 1 input. Pada rangkaian ini menggunakan logika N. Untuk memulai program, untuk yang pertama kita online-kan dulu programnya. Setelah itu kita download program agar dapat berjalan sesuai dengan rangkaian yang telah kita susun. Selanjutnya pada pilihan ini kita klik run. Setelah itu pada rangkaian ini jika hanya salah satu dari input dinyalakan atau bernilai high, maka output tidak akan menyala. Begitupun juga jika hanya 2 input yang dinyalakan atau bernilai high, maka rangkaian juga tidak akan menyala. Jika ketiga input di-on-kan, maka output akan menyala. Hal ini terjadi karena rangkaian disusun secara seri. Pada percobaan C bagian A, persamaannya adalah Y0 sama dengan X0 kali X1 bar ditambah X0 bar dikali X1 dengan gambar rangkaian seperti berikut. X0
dikalikan X1 bar yang di seri dan X0 bar dikalikan X1 di seri juga, dan semuanya di paralel dengan output Y0. Maka pada saat kita simulasikan run PLC, pada saat kondisi X0 dalam keadaan off, maka Y0 off, dan pada saat X0 on, maka Y0 on. Kemudian pada saat X1 off, maka Y0 off, dan X0 on, maka Y0 on. Rangkaian tersebut sesuai dengan tabel kebenaran. Dan untuk Y0 sama dengan X0 dikalikan X1 bar ditambah X0 bar dikalikan X1, maka hasilnya 0, 1, 1, 0. Pada percobaan C bagian B, persamaannya adalah Y0 sama dengan X0 dikalikan dalam kurung X1 bar ditambah X2 bar dengan rangkaian sebagai berikut. X0 diserikan dengan X1 bar dan X2 bar yang diparalel dengan output Y0. Maka saat disimulasikan, saat X0 dalam keadaan off dan X1 kemudian X2 keadaan off, maka Y0 sama dengan 0. Jika X0 dalam keadaan on, X1 dan X2 dalam keadaan off, maka Y0 on. Jika X0 dalam keadaan on dan X1 dalam keadaan on, maka Y0 on. Jika X0 dalam keadaan on, X1 dalam keadaan on, dan X2 dalam keadaan on, maka Y0 sama dengan off. Rangkaian tersebut sesuai dengan tabel kebenaran. Jika X0 0, X1 0, dan X2 0, maka hasilnya 0. Jika X0 1, X1 0, dan X2 1, maka hasilnya 1. Jika X0 1, X1 1, dan X2 0, maka hasilnya 1. Percobaan D. Program simulasi train crossing perlintasan kereta api dengan software WinProLader. Berikut merupakan rangkaian yang kami buat. Pada rangkaian ini, apabila kereta api datang melewati sensor entrance yang disimbolkan dengan X0 ini, maka X0 akan menjadi on, yang mengaktifkan Y0 sebagai indikator motor palang akan turun, dan Y2 sebagai indikator buzzer. Rangkaian yang kami buat ini telah terkunci karena adanya set dan reset pada rangkaian. Jadi apabila X0 kita off-kan, rangkaian akan tetap menyala. Apabila limit switch pada X2 kita on-kan, maka Y0 dan Y2 akan mati. Kemudian apabila kereta api telah melalui sensor exit yang disimbolkan dengan X1 di sini, maka X1 akan menjadi on. Y1 sebagai indikator motor palang naik akan aktif. Apabila limit switch pada X3 kita on kan, maka indikator pada motor palang naik akan berhenti. Diikuti pula dengan X1 juga akan mati. Hasil simulasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasi, perhatian, dan waktu dari teman-teman.
Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.